Eva. Saya Kristi. Heidi. Kami dari EWA UTM dan kami berharap agar Anda semua yang sedang menonton pada saat ini dalam keadaan yang sehat dan baik walau di mana saja Anda berada. Semoga berkat dan pimpinan Tuhan akan sentiasa dicurahkan kepada kita semua, terutamanya pada masa kritikal ini. Oke, pada sahabat ini izinkan kami untuk mengungsikan satu ayat dari Alkitab yang bertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yesaya 41 ayat 10. Janji Tuhan untuk memimpin dan menyertai kita itu dia sentiasa kukuh. Dan kalau kita terus bersandar dengan dia, pastinya kita akan mendapat kemenangan. Oleh itu, marilah kita terus beriman kepada Tuhan, karena Tuhan akan sentiasa menyertai orang yang percaya kepada Dia. Tuhan memberkati. Selamat Sabat kepada semua anggota gereja dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton rancangan ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengatakan ribuan terima kasih kepada grup EWA UTM, yaitu Heidi, Kristi dengan Eva atas kata-kata semangat mereka yang Anda telah tonton sebentar tadi. Saya percaya sepanjang minggu ini Anda telah menikmati berkat Tuhan dari pelbagai segi. Walaupun pergerakan kita masih terhad, namun saya percaya berkat Tuhan dari sorga tidak pernah terhad. Bersama Dia adalah rancangan ataupun siri khotbah mengenai beberapa orang yang telah mengalami kebangunan dan sekaligus mengalami keselamatan kerana mereka telah bersama dengan Yesus. Dan cerita-cerita mereka diambil dari buku Yohanes, yang mana menurut pandangan Yohanes, Yesus adalah Allah yang telah datang dari surga ke bumi ini untuk bergaul dengan manusia demi untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tetapi sebelum kita mendalami firman Tuhan, baik kita jenak sebentar sementara saya pimpin di dalam doa. Ayuh kita berdoa. Tuhan Bapa kami di kerajaan sorga, sementara kami datang bergumpul untuk mempelajari firman Engkau, kiranya Engkau berbisik di dalam hati setiap seorang kami. Biarlah semangat rohani kami diperbaharui. Biarlah pandangan kami terhadap Engkau diperbaharui pada saat ini. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat pribadi kami. Amin. Sekiranya Anda ada Alkitab bersama Anda pada saat ini, saya ingin menjemput Anda untuk buka bersama saya dengan saya dalam buku Yohanes bagi 3 ayat 1. Dan saya akan baca Yohanes 3 bagi 1 bagi 3 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sini, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabai, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Sebelum kita pergi kepada cerita Nikodemus, baik kita berkenalan dengan beliau. Siapakah Nikodemus ini sebenarnya? Pertama sekali, menurut ayat ini,
Nikodemus merupakan seorang pemimpin Yahudi yang disegani. Dia dihormati oleh masyarakat orang Yahudi kerana kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin Yahudi. Dan orangnya berpelajaran dan orangnya mempunyai pengaruh yang cukup luar biasa dalam masyarakat orang Yahudi. Jadi kita sedang membicarakan tentang seorang yang mempunyai profil yang tinggi di dalam hal agama. Nah, sesuatu yang menarik yang kita temui di dalam ayat ini adalah Nikodemus juga adalah seorang yang beragama tetapi mempunyai ataupun memiliki minat yang mendalam tentang hal-hal rohani. Inilah yang membuat Nikodemus seseorang yang luar biasa. Dia mempunyai minat tentang hal-hal rohani. Orang yang beragama tetapi mempunyai minat dalam hal-hal rohani. Nikodemus pernah mendengar tentang Yesus. Malah dia menjadi saksi ketika Yesus datang ke bait suci di Yerusalem dan menghalau pedagang-pedagang yang sedang menjual beli di bait suci itu. Ceritanya terdapat di dalam Yohanes bagi 2 ayat 13 dan seterusnya. Nikodemus juga menjadi saksi ketika dia melihat Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan pekerjaan mukjizat Yesus ini mencetuskan minat di dalam dirinya untuk mengenal pasti siapakah Yesus ini sebenarnya. Oleh itu dia kembali kepada rumahnya dan dia mengkaji Alkitab, mengkaji nubuatan mengenai Mesias. Nah, Nikodemus adalah seorang pencari kebenaran yang jujur. Dan saya percaya inilah yang buat Nikodemus sangat istimewa dan dicatatkan di dalam buku Yohanes. Ya. Nikodemus merupakan watak-watak yang luar biasa sebab dia seorang yang jujur di dalam pencariannya. Dia seorang yang jujur menyelidiki Alkitab. Seorang yang tidak berpuas hati hanya dengan status quo. Dia mau sesuatu yang menyegarkan jiwa rohaninya. Dia mau memastikan apa yang dia pegang itu sebagai kepercayaan membawa keselamatan. Dia kurang di dalam hal-hal rohani. Itu sebabnya pada malam itu dia datang berjumpa dengan Yesus. Dan pada malam itu kita lihat perubahan sedang terjadi di dalam hidup Nikodemus. Kehidupan dia tidak sama selepas dia berbual dan selepas dia bergaul dengan Yesus. Dan saya percaya saudara dan saudari, apabila kita mengambil masa bersama dengan Yesus, perubahan akan terjadi. Bila kita mengambil masa bersama dengan Yesus, saya percaya Roh Kudusnya sedang membimbing Anda, membimbing saya, supaya kita berubah, supaya kita dibangunkan secara rohani, supaya kita memiliki pemikiran yang baru, pemikiran yang segar, pemikiran yang berpusat kepada Tuhan kita di surga. Kita lihat juga bahwa Nikodemus merupakan seorang pengikut Yesus yang setia. Dan kita buktinya terdapat di Yohanes bagi 7 dan Yohanes bagi 19 yang mana saya akan sentuh sebentar lagi. Nah, ada dua soalan yang kita mau menjawab. Namun di dalam video ini ataupun di dalam pelajaran kita pada hari ini kita hanya akan fokus kepada soalan ataupun menjawab kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, apakah yang dimiliki oleh Nikodemus untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang setia? Di saat dia di dalam tekanan sama ada untuk menghormati dan mentaati tradisi dan undang-undang keagamaan orang Farisi atau mentaati dan menuruti
Yesus. Dan pada saat ini kita akan belajar apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang setia walaupun ditekan oleh keadaan. Dan bagaimana kita mengalami kebangunan, kesembuhan rohani sekaligus mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat perkara yang pertama. Pertama sekali, kita lihat bahwa Nikodemus berubah menjadi seorang pengikut Kristus yang setia karena dia memiliki keinginan mengakui Yesus sebagai Mesias. Pada saat ini, dia hanya mengakui Yesus sebagai seorang guru. Dan itu yang kita dapat di dalam ayat 2, di mana dia berkata, Rabai, kami tahu. Ya, pada saat itu dia mengenali Yesus sebagai seorang guru. Namun pada saat dia mula berbual dengan Yesus, pada saat dia mula mengkongsikan beban yang ada di dalam hidupnya kepada Yesus, kita lihat ada perubahan dari panggilan seorang guru kepada mengaku Yesus sebagai seorang Mesias. Itu yang kita akan lihat kemudian nanti. Namun apa yang kita lihat di dalam kehidupan si Nikodemus, yaitu kita lihat bahwa dia memiliki keinginan untuk mengetahui secara mendalam tentang Tuhan, mengetahui tentang rencana keselamatannya. Dia ingin satu pengalaman rohani yang baru, satu pengalaman rohani yang menyegarkan. Dia mau menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang beriman, dan bukannya menjadi pengikut Kristus sekadar nama. Dia mau sesuatu yang boleh memuaskan hati, fikirannya, dan memberi makna di dalam hidupnya. Di dalam pelayanan saya telah menemukan beberapa orang yang mau menjadi Kristen. Ramai daripadanya jujur dan ikhlas di dalam pencarian mereka sehingga mereka membuat keputusan untuk dibaptiskan dan kemudian mereka bertumbuh secara rohani. Dan pertumbuhan kerohanian mereka cukup luar biasa sekali. Mereka tidak sempurna, tetapi progres, ada perkembangan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Namun, ada juga ataupun segelintir daripada mereka yang kecewa di dalam pencarian mereka. Mungkin mereka rasa kecewa kerana keinginan mereka itu berbeza, ataupun kerana niat mereka itu salah. Ada di antara mereka fikir bila mereka jadi Kristen, mereka akan lebih diberkati oleh Tuhan. Ada yang berfikir bahawa bila mereka jadi Kristen, mereka akan menerima banyak faedah sosial, subsidi kesihatan atau beasiswa untuk anak mereka dan sebagainya. Soalan yang saya ingin tanyakan kepada anda, bagaimana pula dengan anda? Adakah anda juga memiliki keinginan yang mendalam untuk mengenal Yesus sebagai sahabat anda dan mengenal rencana keselamatannya? Adakah anda juga mau menjadi seorang pengikut Kristus yang beriman dan bukannya pengikut Kristus hanya sekadar nama? Saudara dan saudari yang dikasihi, menjadi seorang pengikut Kristus yang beriman bermula dengan keinginan untuk mengenal Yesus. Sama seperti Nikodemus, ada di antara kita mungkin sudah lama menjadi seorang Kristen. Tetapi lama menjadi seorang Kristen tidak bererti kita mengenal Yesus. Seperti Nikodemus ini, orang yang beragama, tapi dia belum kenal Kristus, Yesus. Dan
yang merupakan satu mukjizat Tuhan sekiranya ada cetusnya keinginan di dalam hati Anda yang mendalam untuk mengenali Yesus. Berita baiknya, seperti Nikodemus juga, Yesus tahu apa yang Anda perlukan. Yesus tahu apa yang saya perlukan. Dia tahu jalan penyelesaian dan keinginan dalaman yang kamu dan saya miliki. Mari kita lihat perkara yang kedua yang dimiliki oleh Nikodemus untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Nomor 2, Nikodemus memiliki tekad untuk mencari Yesus. He has determination to find Jesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 2, dia berkata, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Yang mengatakan di sini bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu apa? Pada waktu malam. Di dalam pemikiran orang Yunani, ada 3 cara untuk menerangkan waktu malam tersebut. Pertama sekali, waktu malam itu tidak semestinya merujuk kepada masa yang khusus. Walaupun di dalam ayat ini kita lihat bahwa memang pun Nikodemus berjumpa dengan Yesus di sebelah petang. Sesuatu yang menarik adalah Nikodemus tahu di mana untuk mencari Yesus. Dia pergi ke Bukit Zaitun menurut Ellen White dan dia berjumpa dengan Yesus di sana. Nah, kita tahu juga bahwa Yesus di sebelah petangnya dia akan pergi ke tempat yang sunyi seperti di Gunung Zaitun untuk bersendirian dan juga untuk berdoa. Dan Nikodemus tahu di mana untuk mencari Yesus. Nah, perkara yang keduanya adalah waktu malam ini tidak semestinya merujukan kepada waktu masa secara literal. Tetapi dia juga merujuk kepada keadaan rohani si Nikodemus, yaitu dia sedang di dalam kegelapan dan dia sedang berpindah dari kegelapan itu kepada terang. Inilah sesuatu yang luar biasa di dalam hidup Nikodemus pada malam itu. Dia mempunyai pelbagai soalan-soalan di dalam fikirannya yang dia mau ingin tanyakan kepada Yesus. Dia memiliki beban di dalam hidupnya yang dia ingin kongsikan kepada Yesus. Dia di dalam kegelapan. Tetapi perbualan dia bersama dengan Yesus, persahabatan yang mula tercetus pada malam itu mula berkembang. Dan dia mula berpindah daripada kegelapan kepada terang. Dan ini terjadi kerana Nikodemus tadinya kita lihat dia memiliki keinginan. Keinginan itulah yang membuat dia ada tekad untuk mencari Yesus. Saudara dan saudari, ada sesuatu yang penting yang kita boleh pelajari di sini. Ramai di antara kita mungkin mempunyai keinginan di dalam hati kita. Kita mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan. Kita ada keinginan untuk dibaptiskan. Kita ada keinginan untuk menjadi orang yang percaya. Kita mempunyai pelbagai keinginan. Keinginan yang baik. Keinginan rohani di dalam hidup kita. Tetapi, adakah keinginan itu hanya sekadar keinginan? Keinginan hanya sekadar keinginan jika tidak ada tekad. Tetapi keinginan itu boleh menjadi realiti sekiranya ada tekad. Dan inilah yang dilihat oleh Nikodemus. Dia mempunyai keinginan yang mendalam, keinginan spiritual, keinginan untuk mengenal Yesus, keinginan mendalam untuk menyegarkan kehidupan kerohanian dia lagi. Dan keinginan itu membuat dia
ada tekad untuk mencari Yesus. Karena Nikodemus ada tekad untuk membangunkan kerohanian dia, dia menentukan masa. Bila dia pergi berjumpa dengan Yesus pada waktu malam, dia menentukan masa tersebut. Kita lihat dia menunjuk minat kepada Yesus. Keinginan dia membuat dia ada tekad, dan tekad itu ditunjukkan di dalam minatnya kepada Yesus. Dan yang ketiga yang kita lihat dari tekad si Nikodemus adalah dia tidak memberi sebarang alasan. Kita mungkin katakan pada diri kita sendiri, oh, saya tidak ada masa bersama dengan keluarga. Saudara dan saudari, waktu PKP ini kita mempunyai banyak masa bersama dengan keluarga. Ya, kalau di hari-hari biasa kita tidak mempunyai kesempatan seperti itu, sebab ramai di antara kita keluar turun kerja seawalnya jam 4 pagi dan kita pulang ke rumah mungkin sampai di rumah pukul 7. Kita keluar waktunya gelap, kita pulang pun waktu gelap. Dan kita tinggal ataupun kita bekerja di kilang, di dalam kilang kita tidak lihat matahari. Jadi kita keluar gelap, balik pun gelap. Tidak ada masa bersama dengan keluarga. Namun, waktu PKP ini, kita ada banyak masa untuk bersama dengan keluarga. Dan gunakanlah sebaik-baiknya masa ini bersama dengan keluarga. Kerana bukan semua memiliki kesempatan yang Anda miliki sekarang. Sebab masih ada di antara kita yang terpaksa berjauhan dengan keluarga kita. Mereka di tempat kerja mereka. Saya tahu ada di antara kita, suami kita berada di Singapura. Kita berada di Johor Bahru, berjauhan selama lebih kurang 1 bulan ini. Ada perasaan rindu, ya, di dalam hati kita. Jadi kepada mereka yang ada keluarga mereka, yang bersama dengan keluarga mereka pada saat ini, gunalah masa itu sebaik-baiknya. Ia adalah berkat Tuhan untuk Anda semua. Keduanya mungkin kita buat alasan. Kita katakan, oh, saya tidak ada masa untuk belajar firman Tuhan. Saudara dan saudari, waktu PKP ini, waktu kita terperangkap di dalam rumah, inilah masanya untuk kita mempelajari firman Tuhan. Inilah masanya kita menggali. Dan saya sangat diberkati karena sepanjang waktu PKP ini saya mengambil banyak masa di dalam buku Yohanes. Dan saya tahu ada di antara Anda juga sedang belajar daripada buku Yohanes. Gunakanlah masa sekarang ini untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saya percaya ia akan membawa berkat rohani daripada pelbagai segi. Nah, waktu PKP ini juga adalah masa juga untuk kita mempelajari skill-skill yang baru. Mungkin kita boleh belajar memasak makanan yang lebih sehat. Sebab kita mau hidup sehat, bukan? Kita mau menjauhkan diri kita daripada virus. Dan salah satu caranya adalah supaya tubuh kita ni sehat, supaya imun kita ni kuat untuk menentang sebarang virus ataupun bakteria. Ya, jadi masa inilah kita belajar skill-skill yang baru. Dan waktu PKP ini, saya belajar skill bagaimana untuk berkhotbah secara online seperti mana yang Anda sedang lihat. Bukannya mudah, tetapi saya puji Tuhan karena kesempatan ini untuk saya belajar bagaimana untuk buat khotbah secara online. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di dalam kehidupan Nikodemus? Dia memiliki tekad, dan tekad itu membuat dia mengelak daripada membuat sebarang alasan untuk bertemu dengan Yesus. Saudara dan saudari,
Sekiranya Anda maukan perubahan di dalam kehidupan rohani Anda, ia harus bermula dengan Yesus. Dia harus bermula dengan adanya keinginan, dan keinginan harus berpindah kepada tekad. Sehingga pada saat ini kita sudah belajar dua perkara penting yang kita perlukan untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang setia walaupun ditekan oleh keadaan. Dan pertama kita belajar yaitu kita perlu memiliki keinginan untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Perkataan keinginan. Kedua dia adalah kita perlu memiliki tekad untuk mencari Yesus. Nah, dua perkataan ini sangat penting di dalam kehidupan seorang Kristen. Mari kita pergi kepada perkara yang ketiga yang dimiliki oleh Nikodemus untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Yang ketiga, dia memilih untuk mengikuti Yesus. Pilihan itu adalah pilihan yang tidak popular sekali. Pilihan itu dilihat sebagai satu pilihan yang tidak baik. Tetapi bagi Nikodemus, pilihan itu adalah pilihan yang terbaik bagi dia. Kita lihat bahwa Nikodemus meluangkan masa bersama Yesus. Dia meluangkan masa itu dan dilakukannya secara sengaja. He did it by purpose. Dia luangkan masa untuk mengetahui kebenaran mengenai pemberian keselamatan, dan di masa yang sama dia mengalami perubahan dalaman. Saudara dan saudari, seperti mana yang saya katakan tadi, Nikodemus ini sedang di dalam transisi. Dia sedang berpindah dari kegelapan kepada apa? Kepada terang. Dan berpindah daripada kegelapan kepada terang itu adalah satu perkara yang tidak mudah untuk dilakukan oleh Nikodemus. Bila kita ingin berubah, perubahan itu tidak akan datang secara mudah di dalam kehidupan kita. Kita juga lihat bahwa Nikodemus, bila dia meluangkan masa bersama dengan dia pada malam itu, kita lihat bahwa Nikodemus memberikan hidupnya pada Yesus. Dia menjadi seorang murid Yesus secara diam. Tetapi lama-kelamaan, dari menjadi seorang murid Yesus secara diam, dia menjadi seorang murid Yesus secara terang. Dia telah berpindah dari kegelapan kepada terang. Itu sebabnya Yesus berkata di Yohanes bagi 3 ayat 21 ya. Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara dan saudari, kita lihat bagaimana kita mengetahui bahwa Nikodemus telah berpindah daripada kegelapan kepada terang. Kita lihat buktinya di dalam Yohanes bagi 7 ayat 45 hingga 52, di mana kita lihat Nikodemus mempertahankan pelayanan Yesus. Kita lihat walaupun dia diperlikan oleh ketua-ketua agama, walaupun dia diancam oleh ketua-ketua agama, tetapi kerana dia mengenali siapa Yesus tersebut, kerana dia sudah ada meluangkan masa bersama dengan Yesus, maka pada saat itu, pada waktu itu, di mana Yesus memerlukan Nikodemus, Nikodemus berdiri untuk mempertahankan pelayanan Yesus. Kenapa? Sebab Nikodemus sudah berubah. Nikodemus sudah keluar dari kegelapan. Sekarang ini dia hidup di dalam terang. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus yang setia.
Dan ini adalah disebabkan ketika dahulu dia bersama dengan Yesus pada malam tersebut. Keinginan tercetus untuk mengenali Yesus menjadi tekad. Dan tekad itu berpindah menjadi pilihan. Dan pilihan yang dia buat itu bagi Nikodemus adalah pilihan yang terbaik buat dirinya. Saudara dan saudari, ada sesuatu yang penting yang kita boleh pelajari di sini. Bila mana kita sudah keluar daripada kegelapan, kita tidak akan segan untuk bersaksi bagi Yesus. Apapun situasi yang kita hadapi, barangkali kita sedang menghadapi kekecewaan di dalam hidup. Barangkali kita sedang bergumul dengan dosa, ataupun kita sedang menghadapi masalah di tempat kerja, ataupun kita rasa bimbang tentang apa yang akan terjadi selepas ini. Ya, kita risau tentang permit kerja kita. Kita risau tentang pekerjaan kita dan sebagainya. Ataupun pada saat ini mungkin ada di antara kita rasa rindu akan pasangan kita dan juga kepada ahli keluarga kita. Saudara dan saudari, apapun situasi yang Anda hadapi itu, Tuhan boleh menggunakan situasi itu sebagai satu kesaksian yang luar biasa untuk membuka dan menyentuh hati orang lain. Saudara dan saudari, apabila kita keluar daripada kegelapan, kita tidak akan takut untuk berdiri bagi kebenaran. Kita akan menjadi orang yang berani. Sebab kita telah mengenali, telah membuat pilihan untuk bersama dengan Yesus. Seperti si Nikodemus. Dalam Yohanes 19 ayat 39 dan 40, kita lihat, dan ini merupakan kali terakhir kita melihat Nikodemus menunjukkan bahwa dia adalah anak murid Yesus yang setia, yang telah keluar daripada kegelapan kepada terang, di mana dia membantu di dalam pengurusan mayat ataupun tubuh Yesus. Nah, di dalam petikan ini kita mendapati bahwa dia membawa minyak mur yang digunakan untuk membersih badan Yesus. Dia melakukan itu karena dia percaya bahwa Yesus ini adalah imam besar. Ya. Dia tahu bahwa Yesus ini adalah juru selamat dunia. Dan dia melakukan perbuatan itu sebagai tanda hormat, walaupun perbuatan itu akan mengecamkan kedudukannya. Dia tidak kisah. Dalam arti yang lain, Nikodemus rela korbankan kedudukannya, rela korbankan nyawanya demi Yesus Kristus. Karena dia tahu, dia percaya, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesiasnya. Dan semuanya ini adalah bukti yang Nikodemus telah berubah. Semuanya ini adalah bukti karena Nikodemus memilih untuk bersama dengan Yesus pada malam itu. Saudara-saudari, kita sudah belajar 3 perkara yang kita perlukan untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang setia walaupun ditekan oleh keadaan. Dan ini adalah 3 hak yang kita miliki, yaitu keinginan. Kedua, tekad. Dan ketiga adalah pilihan. 3 perkataan ini kita perlu terapkan di dalam pengalaman Kristian kita agar kita bertumbuh secara matang sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saudari, saya ingin menanyakan Anda,
Apakah situasi Anda sekarang? Sama ada secara emosi, secara mental, secara fizikal, maupun secara rohani. Apapun situasi yang Anda hadapi pada saat ini, saya mau mencadangkan supaya bermula dengan Tuhan Yesus. Bawakanlah segala beban itu kepada Yesus. Tanamkan keinginan untuk mengenali Dia. Sekali lagi, sekiranya saya belum mengenali Dia. Bertekad untuk mencari Yesus dan buat pilihan untuk mengikuti Yesus. Sebab pilihan itu tidak akan mengecewakan Anda. Sama seperti si Nikodemus. Saudara dan saudari, sebelum saya mengundur diri, sama-samalah kita menghayati lagu istimewa yang dibawa oleh Sistina yang berjudul Will You Love Jesus More? Atau maukah Anda lebih mengasihi Yesus? Semoga lagu ini membawa berkat rohani kepada Anda dan juga kepada seisi keluarga Anda. Sure, if I did my best, I could maybe impress you. Then the words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we've shared is turn your eyes on me, there's someone else that I want you to see. Will you love Jesus more when we go separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a will you remember His face? Will you look back and realize you sent His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more.
Jangan lupa untuk bersama dengan kami di esok pagi dalam bahagian yang kedua mengenai Nikodemus yang bertajuk dilahirkan dua kali. Sementara itu, selamat malam, selamat Sabat, kiranya Tuhan memberkati